masyarakat berkenan juga kita antusias sekali dengan adanya kedatangan Pak Direktur Perusahaan yaitu PTP Pak Sofian hadir juga di pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul di aula kajian kita ini membahas beberapa hal yaitu masalah plasma yang telah kita tanyakan kemarin dulu di kantor PTP Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena saya mengawal acara ini pembukaan, mungkin Pak Sofian sebagai Direktur Perusahaan langsung aja memaparkan apa yang telah kita tanyakan kemarin. Jadi untuk itu ya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya hormati Pak Kepala Desa Bendung, saya hormati Ketua Koperasi, ketua-ketua adat, orang-orang tua kita, serta masyarakat di Desa Bendung selaku masyarakat peserta plasma. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini saya bisa datang ke sini untuk bersosialisasi, bertemu dengan warga masyarakat desa Bendung untuk menyampaikan terkait plasma masyarakat desa Bendung. Jadi alhamdulillah masyarakat Bendung saat ini proses sertifikasi plasma masyarakat terhadap 3 desa yang sudah kami proses sudah tertib. Totalnya kurang lebih ada 900 buku ya, dengan luasan Bendung itu ada 254 hektar ya. Pada hektarnya 254 hektar. Ini sertifikatnya. Selebihnya ada di speed di dalam satu dosen bawah. Cuman proses sertifikasi ini sudah kita proseskan. Tahun ini kita lagi menyelesaikan proses perhitungan beban pembangunan kebun yang nantinya menjadi beban perhitungan bagi hasilnya. Yang pertama terkait dengan proses perhitungan di awal Januari nanti. Proses perhitungan rampung kita akan sampaikan baik 3 desa dan pemerintah daerah untuk penetapan MOU lanjutan terkait dengan bagi hasilnya. Setelah kami melakukan perhitungan dari luasan areal yang sudah kami sertifikasi, dari luasan areal yang sudah saat ini ada, maka proses perhitungan setelah rampung nanti telah kami sampaikan bahwa pembagiannya untuk tahun pertama dan tahun kedua itu mekanismenya 90 sama 10%. 10% itu nanti akan kita bagikan kepada masyarakat melalui koperasi. Ya, tahun pertama, tahun kedua. Tahun ketiga akan kita naikkan sebesar 20%. Tahun keempat akan kita naikkan sebesar 30% dan seterusnya sampai proses pembagiannya 70-30. Kenapa tahap pertama, tahap kedua itu kita hanya memberikan 10% untuk proses perhitungan pembangunan kebun awal, karena ada beberapa biaya yang nantinya nilai paparannya akan kita paparkan setelah perhitungan itu rampung. Ya Pak ya. Jadi proses perhitungan itu kami akan sampaikan secara open. Kita akan bicarakan, kita akan diskusikan dengan masyarakat, dengan kepala desa, dengan koperasi terkait dengan perhitungan itu. Sampai dengan saat ini kenapa kami belum perhitungan itu sebenarnya sudah hampir final, karena ada beberapa keterlambatan di proses perhitungan karena sertifikat ini
Ini baru jadi tahun ini, baru sekitar bulan September, dan ini baru kami pilah-pilah mana punya sengkong, mana punya menjelutung, mana punya kepala dalu, baru rampung. Nah, setelah rampung ini kita masuk berapa beban sertifikasi, jatuhnya berapa per kakak, dan berapa nanti yang akan kita serahkan kepada masyarakat. Perhitungan kolektifnya berapa, perhitungan generalnya per orangnya berapa, per kakaknya. Jadi proses itulah yang memakan waktu, Pak. Dan proses itu ada proses yang harus kami selesaikan dengan pemerintah daerah. Karena perhitungan itu harus diketahui dan dilaporkan oleh pemerintah daerah. Dari baik dari kepala desa, koperasi dan pemerintah daerah. Seperti itu. Jadi beban perhitungan ada yang berdasarkan standar pemerintah, ada seperti kayak kami ini Pak, karena kami berada di kebun yang sifatnya lahan gambut, maka perhitungannya bebannya akan terhitung 2 kali. Tetapi bagaimana metodenya perhitungannya supaya beban kolektif perhitungannya itu tidak terlalu membebani masyarakat plasma. Itu nanti yang akan kita duduk sama-sama sama pemerintah daerah untuk mengambil titik temunya. Contoh Pak, perhitungan yang sudah kita munculkan, beban pembangunan pabrik itu yang kita dapat secara perhitungan kita kebun itu 90 juta per hektar. Tetapi dari sisi pemerintah ada regulasinya, beban maksimalnya berapa. Nah itu yang kita pengen ambil titik temunya. Kalau misalnya dari kami beban pembangunannya terlalu tinggi, kita akan turunkan sesuai dengan standar regulasi pemerintah. Supaya apa? Supaya adil. Kenapa juga proses pembangunan kebun itu plasma ini kita belum sampaikan? Karena ada 2 desa, Kepala Dolong sama Tengkong, itu yang proses pembangunan kebunnya sekarang berproses. Baru selesai penolnya. Jadi biaya pembangunannya baru bisa masukkan ke dalam perhitungan plasmanya untuk penolnya. Kenapa? Karena nantinya beban pembangunan kebun itu bukan cuma 1 desa, karena kita nih PCP ini ada 3 desa binaan kami, ada Menjelutung, Kepala Dalung, sama Tengkong. Dari 3 desa ini tidak mungkin, misalnya nih Menjelutung, beban pembangunannya misal, contoh ini Pak ya, contoh 67 juta per hektar, sementara Tengkong sama Menjelutung kita kasih 90 juta, kan nggak mungkin. Ini kan harus adil, jadi ini kita harus ambil titik temunya untuk kita diskusikan dengan pemerintah daerah. Tujuannya supaya apa? Supaya masyarakat desa binaan kami itu berjalan secara baik ke depan. Tujuannya sih seperti itu. Jadi peserta plasmanya sesuai dengan kalau daftar KPP ini daftar KPP-nya. Jadi sertifikat ini sudah kita bangun, kita sudah buat berdasarkan KPP yang ada. Ya, jadi insya Allah di awal Januari perhitungan rampung kita akan sosialisasikan kembali seluruhnya kepada masyarakat, dan mudah-mudahan insya Allah di tahun 2022 proses plasma berjalan. Proses plasma berjalan itu artinya sudah ada realisasi kepada peserta plasmanya. Itu yang dari manajemen sampaikan untuk disampaikan kepada masyarakat. Kenapa sampai dengan saat ini prosesnya baru kami bisa mendapatkan finalisasinya, karena ada beberapa item dan poin tadi. 1, masalah sertifikasi bagian. Yang kedua, beban pembangunan yang nantinya akan kita hitung bersama-sama. Nah, berapa kesepakatannya kita beban pembangunannya terkait dengan bagi hasilnya nanti. Bagi hasilnya misalnya 70-30 itu di tahun berapa tahun yang nantinya akan kita selesaikan beban utang ini yang dianggap misalnya nih 99 juta kah atau 60 juta kah pembangunannya nanti, itu kan dianggap beban. Nah ini kan semua sumber permodalannya ini kan ada 2 yang nanti kita mau pakai. Apakah pakai sumber permodalan bank atau sumber permodalan perusahaan sendiri? Nah kalau yang disampaikan manajemen, sumber permodalannya mungkin permodalan perusahaan sendiri. Makanya kenapa di tahun pertama, tahun kedua kita itu pembagiannya 90 sama 10%. 90% itu untuk menghitung berapa sih biaya operasional, pupuk, gaji karyawan untuk proses
perawatan dan pemeliharaan tanaman. Seperti itu. Jadi insya Allah di tahun 2022 proses pembagian bagi hasilnya kita jalankan di awal, insya Allah di awal Januari kita sudah bisa sosialisasikan dan kita jalankan kepada masyarakat. Ingat, bukan cuma satu desa, 3 desa, cuma terhadap desa yang arealnya belum terbangun, kita belum bisa realisasikan. Terhadap desa yang sudah terbangun seperti Menjulutung, itu yang sudah bisa kita realisasikan. Kewajiban plasma MOU pertama ini hanya membahas tentang hak dan kewajiban terkait dengan proses pengurusan sertifikasi plasma. Kenapa nanti muncul ada MOU kedua? MOU kedua itu akan muncul terkait dengan berapa bagi hasilnya. Begitu Pak. MOU pertama ini kan belum menghasilkan. Ada muncul MOU kedua terkait dengan tanaman menghasilkan. Itu tujuannya supaya antara MOU, kalau kita cantumkan MOU ini sekarang, itu akan terjadi perubahan. Jadi tetap akan dilakukan perubahan karena MOU pertama ini hanya sebagai bentuk kewajiban untuk proses pengurusan sertifikat. Sampai tahun ini 2019 tidak ada masa berlakunya. 2016 katanya Iya, 2016 di sini 2020 Pak ya, 2 tahun ya. Bukan 2 tahun Pak, dia tidak menyebutkan 2 tahun. Perjanjian ini berlaku untuk proses pembangunan sertifikasi, proses legalisasi. Nanti setelah legalisasi, sertifikat ini selesai, proses buat juga sudah berjalan, akan kita buat MOU namanya, tidak merubah MOU yang lama, tidak mencabut MOU lama, ada MOU tambahan yang merupakan satu kesatuan di dalam satu MOU ini yang mengikat terkait dengan bagaimana kompensasi kepada masyarakatnya, bagaimana program bagi hasilnya, begitu Pak. Jadi ini akan Begini ceritanya tuh. Sekarang MOU kedua dalam arti itu berapa biaya kebun ini akan dipotong dari BSK. Soalnya perusahaan yang membuat kebun kita. Nah, dalam arti berapa di 1 bulan 1 kali panen itu berapa dipotong sama kita. Itu dikategorikan MOU kedua. Tapi perubahan paksa kita. Iya, dilakukan kita. semuanya dilakukan. Nah, kalau seandainya kita mengerjakan plasma kita tadi, berarti 100% kita ngambil hasilnya gitu. Nah, perlu dipahami bersama gitu kan. Jadi itulah maksud pertanyaan saya Pak, jujur saja masyarakat ini kan maksudnya termasuk saya juga dari tingkat SDM sangat lemah Pak. Jadi sebagai pegangan kami Pak, MOU itu perlu pernah membaca sekali secara detail. Mohon kiranya MOU yang ada di Bapak atau saya di fotokopi dan dibagikan ke masyarakat Pak. Silakan Pak. Ya. Ini kan MOU kan yang dibuat kan dengan Komnas 3. Ya. Ini ditandatangani bukan cuma MOU ini ditandatangani oleh pemerintah daerah pada waktu itu Pak. Ya. Jadi nanti boleh kita share, kita fotokopi, kita kasih. Saya perkenalkan diri dulu, saya nama Haris. Kurang lebih sama Bapak tadi Haris Wahyudi. Yang saya pertanyakan itu Pak, sampai sekarang ini PCP ini sudah berapa ribu hektar yang digarap? Pak, baru 3.000 Pak. 3.000, berarti kalau 3.000 ya, sebentar Pak. Saudara-saudara dengar nih, 3.000 hektar. Kalau kita kalikan dengan dalam 20%, berarti ada berapa hektar? Bukankah 600 hektar? Nah, itu sebenarnya Bentar Pak Kades, bentar. itu kan 600. Sekarang 600 hektar hak desa Menjulutung nih. Sebentar dulu. Tadi kan peraturannya Bapak bacakan begitu. Untuk desa Menjulutung dia bilang. Sekarang yang saya tanya, sebentar Pak Alidi, belum habis. Sekarang ini Bapak menggarap di desa Menjulutung sudah 3.000 hektar. Kalau dikalikan persepsinya Bapak, nanti kami bantah. Nah, tadi gimana Bapak bilang? Bapak bicara dulu. Gitu loh. Tadi kan jangan marah Pak, jangan marah. Enggak, saya bisa marah juga. Di sini Pak, luas area yang kami Bapak tanya, berapa yang Bapak sudah garap? 3.000 Pak. Luas area saya administrasinya desa Menjulutung berapa? Ada kepala dalung berapa? Itu Pak. Makanya saya tanya, Bapak menggarap di desa Menjulutung ini ada berapa? Itu pertanyaan Bapak bilang jawab 3.000. Iya tuh. Nah ya, kan saya tanya ini Pak di area Menjulutung, bukan bahasa daerah desa-desa lain Pak, bukan.
Ya kan? Saya kan mau bicara tadi desa menggelutung nih. Iya, ya, betul, betul. Oh betul. Oh, jangan diiyakan aja Pak Kades, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, lanjut. Enggak, begini. Area ini yang kita dari waktu zaman saya kepala desa lingkungan itu berbagi sama Iya. kepala Lalu desa. administratifnya. Nah, makanya Bapak tadi menjawab. Kalau saya bilang di desa Menjulutung, jawabannya berapa? Seandainya bagi 2 sama kepala daerah, Bapak jawab 1.500, jangan 3.000. Nah, makanya saya mengatakan Kalau area 3.000. sana, kami ada 3.000. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, di desa Menjulutung ada berapa? 1.500. 1.500 dikalikan 20%. Ya. Berarti ada 300 dong. Ya toh? Yang sedangkan Bapak di situ baru 254, Pak, kan? Berarti masih ada kurang nih. Separuhnya kemana? Kenapa Pak? Sekarang yang Bapak garap di desa Menjulutung 1.500 dikalikan 20%, berarti ada 300. Ya toh? Sekarang yang ada di data kita ini Pak 254, sisanya kemana? Pak, Bapak tidak potong area, memangnya area luasan area ada yang paretan, jalan, itu dari potong Pak. Maksudnya begitu? Ya, Oke, kalau maksudnya itu begitu. Pak. Gitu. Itu maksudnya. Ya. Bukan kita bicara masalah lain Pak ya. Di sini ada mengatakan plasma 1 dan plasma 2. Ya toh? Ada di situ Pak. Ada plasma 1 dan plasma 2. Sekarang plasma 2 ini untuk Dari sengkong Pak. Sengkong. Itu untuk masyarakat